Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan memperkenalkan produk yang kami buat dengan topik yaitu aplikasi berbasis website sebagai upaya mengatasi permasalahan sampah di Laut Indonesia, di mana beranggotakan Amira Hasna Aulia Putri, saya sendiri Rati Nurmasari, dan Uswa Nurhalifah. Pertama, di sini terdapat tampilan beranda atau homepage. Di sini terdapat video di mana kita bisa melihat dampak dari permasalahan sampah di Laut Indonesia. Dan pada bagian ini memuat informasi mengenai website mulung di sini. Pada layanan website kami memuat 3 fasilitas yang disediakan, yaitu ada pembelian, penjualan, serta nilai tukar, yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kami menyisipkan beberapa foto di galeri. Dan yang terakhir, di sini dalam footer kami menyisipkan informasi kontak seperti email, WhatsApp, maupun Instagram. Baik, selanjutnya pada bagian halaman tentang kami memberikan informasi mengenai profil website mulung, serta tujuan dibuatnya. Pada website ini, kami mengelompokkan 5 jenis sampah, yaitu kertas, kaca, plastik, logam, dan kardus. Nah, hasil dari penjualan ini nantinya akan dikonversikan menjadi koin. Pembuatan website ini dilatar belakangi beberapa hal, diantaranya itu ada banyak sampah yang mengalir dari sungai ke laut, sampah yang menumpuk di pesisir pulau-pulau kecil, banyaknya sampah di laut membuat habitat laut terganggu, dan yang terakhir adanya kegiatan impor sampah plastik bersih yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya itu pada bagian tujuan. Terdapat 3 tujuan utama dibuatnya website ini, yaitu ada menjaga perairan laut Indonesia, mengurangi sampah di sekitar pesisir, dan yang terakhir ada mengurangi kegiatan impor sampah. Dan yang terakhir yaitu ada target dari dibuatnya website ini. Yang pertama ada masyarakat. Kami menargetkan masyarakat sebagai sasaran utama dan sebagai pemeran utama dalam berjalannya website mulung. Yang kedua ada pemerintah. Kami di sini berharap pemerintah bisa membantu sosialisasi dari website mulung. Dan yang terakhir ada perusahaan. Di sini kami menargetkan perusahaan sebagai pembeli dari sampah-sampah yang sudah dijual oleh masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, setelah menu tentang kami, pada navbar terdapat pula menu layanan. Pada menu layanan ini terdapat 2 menu lainnya, yaitu menu jual dan juga beli. Yang akan saya bahas di sini adalah menu jual. Setelah user mengklik atau memilih menu jual, akan ditampilkan tampilan seperti ini. Kemudian di sini pada bagian paling atas, user akan diminta untuk melihat terlebih dahulu tata cara penjualan sampah, di mana saat user mengklik tata cara penjualan sampah ini akan muncul halaman tata cara menjual sampah yang terdiri dari 7 aturan ataupun 7 nomor. Nah, di sini nomor 1 adalah isi nama pada form sesuai dengan nama KTP. Nomor 2, nomor telepon harus diisi dengan nomor aktif yang dapat dihubungi. Kemudian nomor 3, untuk mengetahui jenis dan total harga dari sampah yang Anda miliki, silakan mengunjungi menu harga sampah. Yang keempat, masukkan gambar sebagai bukti bahwa sampah yang Anda jual adalah sampah bersih dan sudah dipilah sesuai dengan jenisnya. Yang kelima, masukkan alamat lengkap sesuai dengan tempat tinggal di mana sampah akan dijemput. Yang keenam, tentukan tanggal penjemputan sampah sesuai dengan waktu yang Anda inginkan dan pastikan Anda berada di rumah saat tanggal penjemputan. Yang ketujuh, untuk mengkonfirmasi bayaran dari penjualan sampah, silakan hubungi kami melalui menu kontak kami. Kemudian di sini pada nomor 3, khususnya untuk mengetahui jenis dan total harga dari sampah yang Anda miliki, silakan mengunjungi menu harga sampah. Jadi pada menu ini diperuntukkan bagi user atau penjual yang masih ragu dengan jenis sampah yang dijual dan ingin mengetahui harga dari sampah yang dijual.
Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai isi form penjualan sampah, saya akan mengunjungi terlebih dahulu menu harga sampah. Di sini terdapat prediksi jenis sampah. Jadi user dapat menginputkan gambar seperti ini. Misal di sini saya masukkan, sesaat setelah saya submit akan muncul jenis dari sampah yang akan user jual, yaitu logam dengan harga sekian. Jika user menjual, di sini tertera harga 600 perak untuk per kilonya. Jika user ingin menjual lebih dari 1 kilo, user dapat menginputkan harga yang sudah tertera, kemudian memasukkan berapa berat sampah yang akan user jual. Misal di sini saya masukkan 5. Ini untuk berat sendiri kita ambil per kilo. Jadi di sini 5 kilo. Untuk totalnya, koin atau harga dari sampah yang akan user dapatkan yaitu sebanyak 3.000. Kemudian kembali lagi ke halaman jual sampah. Di sini dari penjualan sampah, yang pertama terdapat nama sesuai dengan aturan atau tata cara penjualan tadi. Nama harus diisikan sesuai dengan nama KTP. Yang kedua adalah nomor telepon yang harus diisi dengan nomor yang aktif dan dapat dihubungi. Kemudian jenis dan berat sampah yang akan dijual, lalu gambar sebagai bukti sampah yang dijual adalah sampah bersih, bukan sampah terkontaminasi. Kemudian alamat dari penjemputan sampah, di sini harus dapat dipastikan bahwa alamat ini harus benar-benar sesuai dengan alamat penjemputan, dan kemudian tanggal penjemputan. Jadi pada tanggal penjemputan, user dapat mengatur sendiri kapan sekiranya sampah tersebut ingin dijemput atau ingin melakukan transaksi penjualan sampah, dan pastikan penjual sampah tersebut ada di lokasi agar dapat mengkonfirmasi langsung. Dan setelah form ini terisi secara lengkap, user dapat mengklik simpan. Dan untuk mengkonfirmasi penjualan atau ingin mendapatkan uang dari penjualan sampah yang dilakukan oleh user dapat melakukan dapat langsung menghubungi kami melalui kontak kami. Selanjutnya di sini ada menu layanan, di mana menu layanan ini terdapat juga halaman beli. Nah, di mana halaman beli ini terdapat beberapa jenis sampah yang bisa kita beli. Nah, halaman beli ini merupakan form pembelian sampah. Di sini ada 5 jenis sampah, yaitu plastik, kaca, kardus, logam, dan juga kertas. Nah, di sini kita dapat memilih sampah yang akan dibeli. Misalnya kita ingin membeli sampah logam. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan data pembeli. Nah, kita nama pembeli, misalkan Uswa, jenis sampahnya logam. Setelah itu masukkan nomor handphone. Setelah itu masukkan alamat pembeli, misalkan di Cilegon, tapi nanti ini alamat yang lengkap ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, maka data yang kita simpan itu sudah terkirim. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu kontak kami. Nah, di sini apabila ada yang perlu ditanyakan, maka bisa ditanyakan melalui WhatsApp ini. Mungkin sekian penjelasan video mengenai website mulung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.